Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfan. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas L semester 6 angkatan 18. Di sini saya akan presentasi dengan mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam dengan judul Pesantren dalam Tantangan Globalisasi yang diampu oleh dosen Bu Eka Suci Indria Sari, MPDI, dan ditemani oleh teman saya Anjali Sriwijban. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai hakikat globalisasi. Globalisasi adalah mengenai pembukaan pasar seluas-luasnya di seluruh dunia melalui berbagai instrumen. Globalisasi diartikan juga sebagai pasar yang mengglobal atau kapitalisme global. Jadi arti kata global mengandung arti lingkup yang kompak, integrasi, dan menyatu, menggantikan nasional dan regional. Kemudian globalisasi sangat mempengaruhi kehidupan dan bahwa kenyataannya kehidupan berubah begitu cepat sehingga bahwa orang-orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi merupakan kebutuhan dalam era globalisasi. Ekonomi. Dengan integrasi ekonomi global, modal, tenaga kerja, dan barang-barang sekarang bergerak jauh lebih cepat melintasi batas-batas nasional, melepaskan banyak kompetisi internasional. Globalisasi tidak hanya membuka kesempatan bagi lulusan untuk memasuki pasar global, tetapi juga mengundang ancaman bagi tenaga kerja yang lebih profesional dari negara lainnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu pesantren. Apa sih itu pesantren? Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan dianggap sebagai budaya asli Indonesia, serta memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai kata san atau manusia baik, dengan suku kata tra atau suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia yang baik. Keberadaan sistem pendidikan pesantren bahkan telah ada jauh sebelum kedatangan Islam ke negeri ini atau negara Indonesia, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Pada saat itu pesantren merupakan lembaga keagamaan yang berfungsi mencetak elit agama Hindu-Buddha. Pondok pesantren berasal dari kata funduk, berarti hotel atau asrama. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan diakhiri dengan an, yang berarti tempat tinggal para santri. Keduanya memiliki konotasi yang sama, yakni menunjukkan pada suatu kompleks untuk kediaman dan belajar para santriwan dan santriwati. Jadi, pondok pesantren dapat diartikan asrama atau tempat tinggalnya para santri. Sedangkan kata santri berasal dari bahasa Tamil atau dari bahasa India, yaitu sastra yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Maksudnya, pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai globalisasi dan pesantren. Selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan materi atau penjelasan materi dari teman saya yaitu Anjali Sriwijban. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh kerabat saya, saudara Muhammad Nur Alfan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang C dan bagian yang D. Yang mana bagian C mengenai tradisi pesantren dan bagian D adalah mengenai dampak era globalisasi ini terhadap pesantren. Jadi saya akan membahas mengenai yang C, yaitu tradisi pesantren. Tradisi pesantren, tradisi dan bentuk dari kata tradisi dan pesantren. Nah, diartikan dulu bahwasanya tradisi ini merupakan segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang hingga anak cucu. Sedangkan pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia.
Jadi jika dikaitkan tradisi dengan pesantren itu memiliki arti yaitu segala sesuatu yang dibiasakan, dipahami, dihayati dan dipraktikkan di pesantren, yang mana berupa nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah kebudayaan dan peradaban. Nah, jadi di pesantren ini banyak sekali tradisi-tradisi yang memang masih dijalani gitu ya. Seperti tradisi pesantren itu ada banyak sekali, yang mana tradisi pesantren itu ada tradisi rihla, ada tradisi menulis buku ya, ada tradisi meneliti, ada tradisi membaca kitab kuning, ada tradisi berbahasa Arab, ada tradisi mengamalkan thariqat, ada tradisi menghafal, tradisi berpolitik, dan tradisi yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan ini ialah merupakan kebiasaan yang memang sering dilakukan di pesantren seperti itu. Yang mana tradisi rihla, contohnya yang pertama tradisi rihla. Nah, tradisi rihla ini adalah tradisi atau kebiasaan yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain, yang mana untuk mencari, memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan juga ada tradisi menulis buku. Nah, menulis buku ini adalah yang dilakukan oleh para kiai di pesantren ya, menulis buku. Dan ada tradisi meneliti, dan ada tradisi berbahasa Arab juga ada. Tradisi berbahasa Arab ini ialah yang dimana dalam kehidupan sehari-harinya di pesantren itu membiasakan berbicara gitu menggunakan bahasa Arab. Dan juga ada tradisi menghafal tentunya. Nah, anak-anak di pesantren itu ada kebiasaan yang memang menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis dan lain sebagainya. Dan juga ada tradisi membaca kitab kuning. Nah, tradisi ini masih eksis juga sampai sekarang dilakukan oleh pesantren gitu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yang mana pembahasan yang D yaitu tantangan era globalisasi di dunia pesantren. Sebenarnya tantangan era globalisasi ini bukan hanya di dalam dunia pesantren saja, tetapi tantangan dari globalisasi ini juga eksis di dalam dunia perdagangan, dunia perindustrian, dan juga dunia perekonomian, dan di dalam dunia pendidikan, yang mana pada pembahasan kali ini lebih mengkerucut di dalam dunia pendidikan pesantren. Nah, tantangan era globalisasi sudah tidak asing lagi ya bagi dunia pesantren. Globalisasi ini sebenarnya bukanlah fenomena yang baru bagi masyarakat muslim Indonesia, tetapi juga sudah lama ya. Perbentukan dan perkembangan masyarakat muslim Indonesia bahkan berbarengan dengan datangnya berbagai gelombang globalisasi secara konstan dari waktu ke waktu, yang mana globalisasi ini sangat mempengaruhi sekali tradisi budaya, agama, filsafat, politik, dan hukum yang telah ada, bahwa modernitas yang muncul dari pemikiran, pencerahan pun tidak luput dari pengaruh tersebut. Nah, dampak yang ditimbulkan dari globalisasi barat tersebut pada tahap selanjutnya adalah menimbulkan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Seluruh komponen, baik itu visi, baik itu misi, baik itu dari kurikulum, proses belajar mengajar, guru, mutu, lulusan, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang dimana ciri-cirinya ialah yang pertama, menganggap usaha pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Yang kedua, menganggap bahwasannya pendidikan sebagai investasi yang tunduk pada hukum. Dan yang ketiga, mengutamakan pengetahuan yang hanya berbasis pengamatan empiris dan penalaran. Yang keempat, menganggap peserta didik sebagai customer yang harus dimanjakan. Yang keenam, memandang hasil pendidikan yang harus dikaitkan kebutuhan dunia usaha dan industri. Jadi banyak sekali ya dampak dari globalisasi ini dalam dunia pendidikan ya, seperti proses belajar mengajar ini secara teknologi sudah tidak monoton lagi, sudah tidak pakai buku, tetapi sekarang sudah memakai handphone, bahkan sudah bisa mengakses internet gitu. Dan juga adanya pertukaran antar pelajar. Nah, itu juga dampak sih dari globalisasi seperti itu.
Mungkin di dalam dunia pesantren ya, pesantren juga dituntut untuk beradaptasi dengan adanya globalisasi ini, yang mana tidak hanya memakai metode tradisional saja, tidak pakai metode hanya ceramah saja, tidak, tetapi bagaimana cara mengadaptasinya, karena udah ada globalisasi yang mana pesantren harus bisa berinovasi. Ketika metodenya itu ceramah, itu tidak bisa, itu harus diinovasikan, yang mana didukung oleh teknologi-teknologi yang telah ada gitu. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi ini, dunia pesantren sudah memiliki pengalaman yang panjang, yang secara singkat ini dikemukakan nih dalam kemajuan iptek agar pemahaman terhadap ajaran-ajarannya tetap relevan. Sistem pendidikan pesantren itu harus selalu melakukan upaya rekonstruksi, bahkan pesantren harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang sinergi, yaitu sistem yang mana memadukan akar tradisi dan modernitas. Nah, inilah yang tadi saya bicarakan, bahwasannya harus balance antara tradisi dengan modernitas itu tadi. Nah, pesantren itu harus bisa melakukan inovasi terhadap kurikulum dari kelembagaan pendidikannya, mulai dari bercorak tafakuh fil alidain, sistem salafiyah yang berbasis kitab kuning, hingga pada madrasah diniyah, madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama. Dengan adanya program yang demikian, maka lulusan pesantren ini tidak hanya menguasai ilmu agama saja, melainkan juga ilmu-ilmu modern, ilmu terapan, keterampilan, dan tapi dengan tidak meninggalkan tradisi utamanya. Nah, dalam menghadapi budaya barat yang materialistik, hedonistik, yang berdampak pada dunia pesantren, ini lembaga pendidikan yang paling efektif dalam membentuk karakter bangsa. Nah, jadi melalui nilai yang religius yang berbasis pada ajaran tasawuf dan berada di bawah pengawasan langsung dari kiai, ini menyebabkan pembentukan karakter dan akhlak mulia para santri di pesantren ini dapat berlangsung secara efektif. Dan dalam menghadapi persaingan bisnis pendidikan, sampai saat ini pesantren masih tetap eksis dan mampu bertahan sebagai model pendidikan yang alternatif, meski harus bersaing dengan tumbuhnya pendidikan modern dan sekuler. Hal ini terjadi karena pesantren memiliki kedekatan dengan masyarakat. Hubungan pesantren dengan masyarakat itu selain menjadi pemicu bagi perlunya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern, juga akan memberi peluang bagi pesantren untuk menanamkan moral Islami. Nah, jadi itulah tadi strategi dunia pesantren dalam menghadapi tantangan globalisasinya. Intinya sih, dalam dunia pesantren itu memang harus adanya inovasi ya tentunya, dan harus siap untuk beradaptasi, karena memang zaman makin kesini makin teknologinya makin berkembang pesat. Jadi metode yang dipakai di dalam pesantren, khususnya pesantren salafiyah ya tradisional, itu harus dibalancekan dengan modernitas tentunya. Mungkin sekian materi dari kelompok 5 mengenai pesantren dalam tantangan globalisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.